Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan penyiar ministry dalam acara Wajah Allah. Ini merupakan minggu yang istimewa bagi kita semua, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah. Yesus bangkit mengalahkan maut, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kuasa yang menjadi kekuatan yang terutama dalam kehidupan orang percaya. Tapi sebentar dulu, saudara-saudara, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang mungkin saja ketika edisi Paskah dari penyiar ministry ini menyapa saudara-saudari, ada orang-orang yang bertanya-tanya, lalu apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi dunia, bagi kehidupan saya pada saat ini? Mungkin Anda akan bertanya, mengapa saya mengatakan hal ini? Beberapa waktu yang lalu sebelum Jumat Agung, dalam proses belajar mengajar katekisasi, dalam persiapan untuk mempersiapkan katekisan, anak-anak yang mengikuti katekisasi sebelum mengaku imannya, saya sempat mengingatkan bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan cuma berkat, tetapi mengikut Tuhan Yesus adalah bagaimana juga melihat bahwa hidup ini terkadang memaparkan kepada kita keadaan-keadaan yang tidak mudah. Ada doa-doa dan pergumulan yang dijawab, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita minta. Dan salah satu hal yang dialami di dalam kelas katekisasi yang saya ajar, salah seorang anak mengalami kehilangan orang yang dia kasihi dan orang yang dicintai. Dia kehilangan ibunya yang meninggal sesudah pagi hari dia diteguhkan menjadi anggota sidih gereja, dan pada malam harinya mamanya meninggal. Ketika ada dalam Paskah, Yesus bangkit, kekuatan kuasa yang membangkitkan orang dari kematian. Tetapi bagaimana kemudian dia, Anda, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah, kemelaratan, kemiskinan, kehilangan, penderitaan. Kita akan bertanya, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi dunia, bagi kehidupan saya yang tengah porak-poranda? God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because you live, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because you live. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
hidup. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Sang Anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, and life is worth living just because He lives. Saudara-saudara, saya berusaha untuk bukan menjawab secara tuntas pertanyaan tadi. Karena ada hal-hal dalam hidup ini yang merupakan misteri Allah. Tapi saya berusaha untuk memaparkan apa yang dituliskan oleh Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan berusaha untuk menempatkan pertanyaan-pertanyaan tadi dalam sebuah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Alkitab. Kita akan melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 24. Di sini kita baca, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Untuk menjelaskan tentang pertanyaan tadi, bacaan Alkitab itu berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, dalam Lukas 24 ketika dikatakan bahwa pagi-pagi benar para murid pergi ke kubur, tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Lihat bahwa mereka tidak pergi ke sana untuk mau melihat apakah Tuhan sudah dibangkitkan atau belum. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia harus menderita, Dia harus mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Dalam catatan Alkitab Lukas 24 dikatakan murid-murid pagi-pagi pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Artinya apa? Mereka ingin mengawetkan jenazah Tuhan Yesus supaya tidak rusak. Artinya apa? Mereka tidak mengharapkan Yesus bangkit. Entah mereka mungkin lupa dalam kesedihan, bisa saja mereka menjadi lupa tentang janji yang memberikan pengharapan bagi mereka. Dan memang manusia ketika ada dalam keadaan yang sedih, ketika perasaan sedih itu begitu kuat karena keadaan hidup yang buruk, kehilangan, penderitaan, kebangkrutan, atau apapun. Ketika perasaan negatif itu begitu kuat, maka orang biasanya terbawa dengan perasaan itu dan menjadi hilang harapan. Saat orang hilang harapan, maka hal-hal yang baik yang ada pada dirinya atau yang menjadi kekuatan untuk dia bertahan, bahkan keluar dari keadaan hidup yang sulit itu, menjadi sirna, hilang, dan lenyap.
Para murid seperti pada kehidupan Anda dan saya, kehidupan manusia pada umumnya, ketika ada dalam keadaan hidup yang berat, maka perasaan-perasaan negatif yang menguasai diri akan membuat orang hilang harapan, dan itu nampaknya terjadi pada para murid. Pertanyaan yang tadi juga, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Saya baru saja kehilangan orang yang saya kasihi, dan orang itu malangnya adalah milik saya yang paling berharga satu-satunya di dalam dunia ini. Saya baru saja kehilangan usaha saya. Itu sangat penting, karena kehidupan keluarga saya bergantung di situ. Saya memperjuangkan karir saya, tetapi karir saya masih saja terhambat. Padahal segala daya dan upaya telah saya kerahkan ke situ. Lalu apa? Yang muncul kemudian pertanyaan seperti tadi. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya? Bagi dunia yang tengah mengalami begitu banyak hal yang tetap negatif dalam keadaan hidup yang buruk. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Tuhan bangkit, lalu apa? Saudara-saudari, kembali yang mesti kita ingat di sini adalah bahwa ketika keadaan hidup yang berat menimpa kita, seringkali lebih gampang bagi kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang negatif. Hal-hal yang pada akhirnya menghilangkan pengharapan kita. Saya hendak mengangkat sebuah kisah dari buku yang ditulis oleh Imelda Saputra. Dalam buku The Wisdom, dikisahkan bahwa seseorang yang bernama Kenneth Erwin Harmon adalah seorang pekerja sipil angkatan laut di Manila, Filipina. Ketika Jepang mendarat di sana dalam Perang Dunia, ia lantas ditangkap dan dikurung di sebuah hotel selama 2 hari. Sebelum akhirnya dia dikirim ke sebuah kamp tawanan. Pada hari pertama, Kenneth melihat kawan sekamarnya memiliki sebuah buku yang disimpan di bawah bantalnya. Dia tertarik lalu bertanya, judul buku itu. Bolehkah aku meminjam untuk melihatnya? Apakah judul buku itu? Lalu temannya menyodorkan buku itu. Buku itu berjudul Think and Grow Rich, karangan Napoleon Hill. Kenneth tertarik, lalu mulai membaca buku itu. Selama membaca, ia menemukan banyak kisah yang mengajarkan tentang bagaimana seseorang memiliki sikap mental positif. Sebelum membaca buku itu, dalam camp, dia merasa sangat putus asa. Dia takut melihat masa depannya, siksaan yang menantinya, bahkan kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan, yang bisa kapan saja menimpanya. Namun, setelah membaca buku itu, ia menjadi seorang yang berpengharapan. Ia berhasrat untuk memiliki buku itu. Ia menginginkannya untuk menemaninya selama menghadapi hari-hari di kamp tawanan. Namun ia menyadari bahwa temannya juga membutuhkan buku itu. Kalau begitu, bolehkah aku menyalinnya? Lalu dengan penuh semangat, ia menulis halaman demi halaman, bab demi bab, hingga akhirnya selesai. Kenneth menyimpan naskah itu selama 3 tahun, lebih sebulan dalam tahanan. Ia membacanya berulang-ulang. Hal itu memicu pikirannya. Buku itu mengilhaminya untuk membangun keberanian, membuat rencana masa depan, dan mempertahankan fisik dan mentalnya selama berada dalam camp yang mengerikan itu. Berkat buku itu, aku merasa lebih baik, lebih siap untuk hidup, lebih waspada secara mental, ujar Kenneth. Bisakah Anda membayangkan seorang yang putus asa menjadi seseorang yang penuh harapan? Dan itu terjadi ketika Kenneth mengambil keputusan untuk fokus pada sebuah buku yang menuliskan tentang pengharapan. Saudara-saudara, kisah Kenneth adalah kisah nyata tentang seseorang yang berhadapan dengan keadaan yang sulit. Seseorang yang ditawan dalam kamp tawanan perang sangat memiliki harapan yang tipis untuk hidup. Tapi kalau kemudian dia bisa bertahan, bisa merancang sesuatu untuk masa depannya, memiliki semangat untuk hidup, karena ada terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Yang terjadi adalah bagaimana dia merubah sudut pandangnya, bagaimana dia merubah fokusnya. Dia tidak fokus pada keadaannya di dalam penjara, dia fokus pada harapan-harapan. Segala sesuatu yang belum nyata dalam kehidupannya, tetapi merupakan sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan dia memilih
untuk mengarahkan kehidupannya pada hal-hal itu. Dia memilih fokus untuk itu. Nah, yang membuat Anda dan saya seringkali kemudian bertanya tentang hal-hal yang positif dalam hidup ini yang terjadi, yang merupakan sebuah kekuatan dan kuasa seperti Paskah. Dan kita bertanya, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Mungkin karena dalam kehidupan ini kita terlalu mengarahkan pandangan kita pada kesedihan, pada keadaan hidup yang tidak berpengharapan, peperangan, kemelaratan, kemiskinan, kejahatan, kehilangan, kematian, ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi, diabaikan dan seterusnya. Ketika kita memilih seperti itu, maka kita akan kehilangan pengharapan dan tidak bisa melihat hal-hal yang baik, sama seperti para murid. Sebenarnya mereka memiliki satu kebaikan, apa? Janji Tuhan. Dan sebagai para murid yang juga membaca kitab suci atau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan tiap saat minimal 3 tahun selama pelayanan Tuhan Yesus, mereka mengetahui sungguh bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab suci, apa yang menjadi janji Allah selalu digenapi. Cuma dalam keadaan hidup yang sangat sulit, mereka melupakan hal itu. Ketika para murid terbenam dalam kesedihan, terbenam dalam keadaan hidup yang tidak berpengharapan, maka mereka melupakan hal-hal positif termasuk janji-janji Tuhan yang sudah pernah mereka dengarkan. Dan kepastian di dalam janji itu karena Tuhan Yesus sendiri merupakan penggenapan daripada sebuah janji tentang kedatangan seorang Mesias yang dengan bukti-bukti mujizat yang telah Tuhan lakukan menandakan bahwa dia adalah Mesias yang Allah janjikan, yang dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lampau oleh para nabi. Mereka lupakan hal itu. Mereka pergi ke kubur dan tidak mengharapkan Tuhan Yesus bangkit. Mereka fokus pada kesedihan, terbenam pada perasaan yang tidak membawa pengharapan. Dalam keadaan itu yang mesti dilakukan adalah mengingat perkataan Tuhan. Sebab ketika para murid ada dalam keputusasaan, ada dalam rasa sedih yang begitu kuat, Tuhan mengatakan, tidakkah kau ingat? Nah, ketika kita ada dalam keadaan sulit, kita merasakan kesedihan begitu kuat dalam diri kita, yang mesti dilakukan bukan mempertanyakan apa makna kebangkitan Tuhan dalam dunia kacau balau, dalam kehidupan yang saat ini terasa tidak berpengharapan. Tetapi kita mesti kembali mengingat janji Tuhan. Karena di dalam janji Tuhan ada kekuatan yang membangun pengharapan. Orang percaya hidup karena iman. Iman adalah pengharapan yang membawa janji-janji Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jawaban yang pertama untuk pertanyaan, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Apa makna Paskah bagi kita saat ini? Bahkan dalam keadaan hidup yang tengah kacau, maka kita kembali untuk melihat janji Tuhan sebagai bagian yang paling penting, terutama dalam kehidupan kita. Bukan keadaan yang sulit, bukan rasa, bukan situasi, tetapi pada janji Tuhan. Yang kedua, ketika kita berusaha untuk menjawab pertanyaan apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi dunia kita saat ini. Dalam bukunya Philip Yancey mengatakan bahwa ada 2 perspektif manusia atau 2 sudut pandang manusia untuk melihat sejarah kehidupan manusia. Yang pertama adalah cara melihat sejarah manusia dari sudut pandang yang negatif. Orang akan melihat perjalanan kehidupannya atau perjalanan kehidupan manusia dari sudut pandang yang negatif seperti fokus pada kemelaratan, fokus pada kekerasan, fokus pada kehilangan, fokus pada kejahatan yang merajalela, fokus pada kesusahan, fokus pada hal-hal yang negatif. Tetapi dalam iman ada hal yang kedua. Tadi hal yang pertama, ada hal yang kedua. Dan titik fokus daripada hal kedua ini, dari bacaan kita, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, yang menjadi titik fokus yang kedua untuk melihat sejarah perjalanan kehidupan saya, perjalanan kehidupan Anda, dan perjalanan kehidupan orang lain. Nah, bagaimana melihatnya? Kisah Paskah tidak bisa dilepaskan daripada kisah Jumat Agung. Mengapa demikian? Alkitab menyaksikan bahwa penampakan-penampakan Tuhan Yesus
sesudah Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, selalu disertai dengan tanda-tanda atau luka-luka yang terjadi pada saat penyaliban. Misalnya, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas yang ragu-ragu dan tidak percaya, Tuhan bilang, "Masukkanlah jarimu ke tanganku yang berlubang paku." Tuhan selalu membawa tanda luka-lukanya ketika dia menampakkan diri kepada para murid saat dia sudah bangkit. Apa yang mau dikatakan? Alkitab ketika menyatakan bahwa Yesus selalu menampakkan diri dengan membawa luka-luka penyaliban. Padahal dia bisa untuk memilih tubuh yang sempurna. Tubuh yang tanpa bekas mahkota duri, tanpa bekas tusukan tombak, dan tanpa bekas luka paku di tangannya. Dia bisa memilih tubuh yang sempurna. Tetapi ketika dia sengaja menampakkan diri dalam tubuh yang terluka, ketika dia bangkit, dia hendak mengatakan bahwa dalam kehidupan ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, yang menyedihkan, yang memilukan, yang mengerikan, tidak bisa dihindari. Tetapi ada pengharapan di ujung situ. Dari sini beralih ke sana. Seperti ketika pemazmur mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman," Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat, dia mengatakan berjalan. Dia tidak mengatakan sekalipun aku menetap dalam lembah kekelaman. Itu mau mengatakan bahwa lembah kekelaman atau hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita bisa saja terjadi, tetapi kita dalam iman berjalan. Hari ini lembah kekelaman, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit, maka suatu saat kita akan ada pada puncak kemuliaan. Penderitaan adalah awal daripada sebuah kemuliaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ketika kita ada dalam keadaan-keadaan hidup yang sulit, mempertanyakan apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi dunia saya yang tengah kacau balau, maka hal yang kedua yang mau dikatakan bagi kita adalah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, penampakan-penampakan yang disertai dengan luka-luka, mau menunjukkan bahwa ada saatnya kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini. Tetapi ada saatnya di mana kita berjalan dan menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita pada tempat-tempat yang lebih baik. Pemazmur mengatakan seperti ini, "Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Berarti terkadang orang benar bisa menghadapi keadaan hidup yang berat dan dia bisa goyah. Tetapi pemazmur menyatakan dengan jelas, tidak untuk selamanya. Ada saatnya Tuhan bertindak. Ada saatnya di mana kegoyahan itu kemudian diteguhkan oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jumat Agung menuju kepada Paskah, Minggu Kemenangan. Penyaliban menuju pada kebangkitan. Penyaliban tidak hanya diam di situ, tetapi bergerak menuju kepada kebangkitan. Hal-hal ini yang mau dikatakan kepada kita ketika kita bertanya tentang apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam dunia pada saat ini. Saudara-saudara, ingat bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, pemerintah Roma yang kejam itu masih berkuasa. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, bahkan naik ke surga memberikan Roh Kudus, apa yang terjadi? Gereja mula-mula disiksa dengan sangat kejam. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahkan banyak yang memilih untuk bunuh diri ketimbang menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Keadaan dunia tidak berubah. Keadaan dunia masih bisa saja sulit. Keadaan hidup yang sulit masih bisa saja menerpa kehidupan kita sewaktu-waktu. Keadaan masih bisa saja tidak berubah. Dan kita mempertanyakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya kemudian, apa yang berubah daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Kita lihat, murid-murid yang penakut, yang waktu di Taman Getsemani melarikan diri. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani, tidak takut mati. Kenapa? Kebangkitan bukanlah hayalan. Kebangkitan adalah kuasa. Kuasa yang terjadi di dalam diri seseorang yang mengalaminya dan percaya kepadanya.
Murid-murid bahkan tidak takut untuk kemudian menjadi martir-martir dan mati. Stefanus dalam kematian yang paling keji ketika dia dilempar, dirajam dengan batu sampai mati. Dia menengadah dan melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dan menyambut dia. Kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan pengharapan yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan apapun selain kekuatan kuasa kebangkitan itu. Ada sukacita dalam diri para murid. Ada pengharapan yang lebih dalam diri mereka. Sukacita. Sukacita adalah kedamaian, ketenangan yang berasal dari sesuatu yang kuat yang ada dalam diri seseorang. Dan bagi orang percaya, yang kuat itu adalah iman pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Kekuatan dan kuasa yang paling besar dan ditakuti telah dikalahkan oleh Tuhan. Di hari Minggu, hari Paskah, Tuhan bangkit. Kiranya sukacita itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita yang memberikan pengharapan, sehingga kita menjawab pertanyaan yang awalnya kita tanyakan. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan saya yang tengah kacau? Kita akan menjawabnya bahwa ada sukacita yang tidak terkatakan, bahkan dalam keadaan hidup yang berat. Ada pengharapan yang ada dan tetap hidup, bahkan ketika kita hilang arah dalam hidup ini. Semua terjadi karena Yesus Kristus telah bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita semua. Tuhan memberkati kita. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai berjumpa kembali bersama dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah di minggu berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.